Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari Al-Syawki Ramsaran akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam, yaitu zaman kerajaan Islam. Nah, pada zaman kerajaan Islam ini terbagi menjadi 3 kerajaan besar. Yang pertama ada dinasti Umayyah, yang kedua ada dinasti Abbasiyah, yang ketiga ada dinasti Utsmaniyah. Yang pertama ada Kekhalifahan Umayyah yang berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, berdirinya Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi hingga 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya dan beribu kota di Damaskus yang sekarang negara Irak. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sekarang masa keemasan Khalifah Umayyah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan dilanjutkan kembali. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus yang ada di Afghanistan, juga sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Di bagian barat, secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan ini adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, itu tercatat suatu ekspedisi militer ke Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, yang pada saat itu juga Spanyol ditaklukkan oleh Torik bin Ziyad. Nah, runtuhnya Kekhalifahan Umayyah terjadi pada pertengahan abad ke-6 adalah masa-masa krusial Kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah. Hingga akhirnya pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Nah, pada pemerintahan Umayyah terjadi lebih difokuskan lebih ke ekspansi wilayah-wilayah, perluasan wilayah. Nah, yang kedua ada Kekhalifahan Abbasiyah yang terjadi pada 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Masa keemasan Khalifahan Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasi kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada zaman kemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat yang tidak tertandingi. Runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada zaman ini,
Peradaban Islam lebih difokuskan kepada ilmu-ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Walaupun secara wilayah tidak sebesar zaman Umayyah. Selanjutnya ada Kekhalifahan Utsmaniyah yang berdiri pada tahun 1269 hingga 1924. Berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah atau Barat mengenalnya dengan Kekaisaran Ottoman didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia di Turki pada tahun 1299. Masa keemasan Kekhalifahan Utsmaniyah sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada kekuasaan di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia, dan Kaukasus. Afrika Utara dan tanduk Afrika dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang sekitar di cekungan Mediterania. Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmaniyah atau juga yang dikenal Kesultanan Utsmani runtuh. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah sendiri terjadi begitu kompleks dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya benar-benar runtuh dengan ditandainya deklarasi perubahan sistem pemerintahan menjadi republik oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada zaman Kekhalifahan Utsmaniyah adalah zaman kerajaan yang paling panjang sepanjang sejarah Islam dengan menjadi pusatnya dunia pada zamannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.